Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwamid on Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz-zulumati ila nur aitinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian kitab Risalatul Muawanah pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 28. Wa 'alaika bijabri qulubil munkasirin wa mulatafatid du'afa wal masakin wa muwasatil muqillin wa taisir 'alal mu'asirin wa ikradil mustaqridin wa fil hadis inna sawabal qardi yazidu ala sawabis sadaqati bisamaniyati ad'afin wa dzalika innal qarda la ya'khuzuhu illa muhtajun wa 'alaika bi ta'ziyati man nazzalat bihi musibah wa qala alaihi salam man azza musaban ay sabbarahu kana lahu mislu ajrihi wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaib wa qala alaihi salam la tuzhirish syamatata bi akhika fayu'afihi Allah wa yabtalika wahdar an tu'ayyira musliman bi dzambin waqa'a fihi fa inna man ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yubtala bihi. Hendaknya engkau senantiasa membahagiakan hati orang yang susah, menyayangi kaum du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, berbuat baik kepada orang yang fakir, orang yang melarat, memudahkan kepada orang yang sulit, menghutangi orang yang hutang. Di dalam hadis diterangkan bahwa pahala menghutangi itu melebihi pahala sedekah, ada kacek 8 kali lipat. Kenapa? Karena kalau hutang itu pasti orang yang hutang itu membutuhkan kalau kita menghutangi itu. Tapi kalau kita sedekah yang dikasih belum tentu membutuhkan, maka pahalanya lebih 8 kali lipat. Wa 'alaika bi ta'ziyati man, hendaknya engkau bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah. Rasulullah bersabda, barang siapa bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah kemudian dia membuat orang yang tertimpa musibah itu lebih sabar, maka dia mendapatkan seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang tertimpa musibah tersebut. Takziah itu ngayem, ngarem artinya menenangkan, menghibur orang yang tertimpa musibah tersebut, ya. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin, ya. Hendaknya engkau menjauhi syamatah. Syamatah itu artinya bunga-bunga lacut. Bunga-bunga lacut itu artinya kalau ada orang lain mendapat musibah kita malah senang. Jangan seperti itu, ya.
Karena Rasulullah bersabda, janganlah kamu menampakkan kegembiraan ketika saudaramu mendapat musibah. Bisa jadi akan berbalik. Allah ngasih keselamatan kepada saudaramu sementara Allah mengujimu. Akhirnya ganti orang lain yang nyukurin kita ya itu. Karena sekarang ini banyak orang yang SMS artinya senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang ya. Itu namanya syamatah ya. Janganlah kamu mencela orang muslim yang melakukan dosa. Karena disebutkan bahwa barang siapa mencela orang muslim yang telah berbuat dosa, maka dia tidak akan mati sampai diuji dengan dosa tersebut. Artinya dia melakukan dosa yang sama. Waliyazubillah. Wa alaika bitafriji anil makrubin wa qada'i hawaijil muhtajin wa sitri auratil muznibin wa qala alaihi salatu wassalam man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Hendaknya engkau membahagiakan orang yang kesusahan, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, menutup celah orang yang berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menghilangkan kesusahan saudara sesama muslim, yaitu kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Wa alaika bi imatatil adza min tariqil muslimin fa inna zalika min syu'abil iman wa fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi husni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin wa alaika bi rahmatil yatim wal mashi ala ra'sihi qala alaihi salam man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu asyra hasanatin wajtahid fi idkhalis surur ala qulubil mu'minin min kulli wajhin amkana kama lam yakun isman. Hendaknya engkau menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, karena itu termasuk cabang keimanan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, aku melihat ada seseorang yang bolak-balik masuk ke surga karena memotong kayu yang berduri yang mengganggu jalanan kaum muslimin. Hendaknya engkau menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mencatat dengan setiap rambut di mana tangan orang tersebut berjalan 10 kebaikan. Berusahalah untuk menyenangkan, menggembirakan hati kaum mukminin dengan cara apa saja yang memungkinkan selama hal itu bukan sesuatu perbuatan dosa.
Wa alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'a lahu fi hajatin ila man laka 'indahu jah. Fa inna Allah yas'alu al-'abda an jahihi kama yas'aluhu an malihi. Wa idza tujiha 'ala 'abdin syai'un minal hudud asy-syar'iyyah ka haddiz zina was-sariqah fahdhar an tashfa'a lahu fa inna syafa'ata fil hududi ghairu jaizatin. Wa idza syafa'ta syafa'atan fa uhdiyat laka bisababi hadiyatun fala taqbalha fa innaha rasya. Hendaknya engkau menolong setiap orang yang meminta pertolongan kepadamu untuk suatu kebutuhan kepada orang yang punya kedudukan. Karena Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada seseorang terkait kedudukannya, seperti halnya Allah juga memintai pertanggungjawaban seseorang tentang hartanya. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu had atau hukuman seperti had zina atau mencuri, maka kamu jangan menolong orang tersebut, karena menolong dalam urusan had itu tidak boleh. Ketika kamu menolong kemudian kamu dikasih hadiah, maka jangan kamu terima. Artinya agar orang terbebas dari had tersebut. Karena itu merupakan rosya. Rosya itu artinya sogok, suap. Wa alaika bitabassum fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajhi wa izharil bishri lahum wa tibil kalam ma'ahum wa layyinil janib wa khafdil janah. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi wa khfid janahaka lil mu'minin. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Wa qala alaihi salatu wassalam, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Wa minal ma'sur idzal taqal muslimani fatasafaha kusimat bainahuma mi'atu rahmah tis'una li aksarihima bishran. Wa hadar antahjura musliman li hadzi nafsika fa ini ketadot al maslahatu ad-diniyah hajarahu fala tahjurhu fauqa salasati ayyam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man hajara akhahu fauqa salasin adkhalahu Allahu an-nar illa ayyatadarakahu Allahu birahmatihi. Wa mahallu hadza idza kana al-hajru lit-ta'dib fa amma idza kana li-isarihi batilan aw tarkihi haqqan fala akhira lahu illa biruju'ihi ilal haq. Hendaknya engkau senyum di hadapan kaum mukminin dan menunjukkan wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang sumringah kepada mereka, perkataan yang baik, rendah hati kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wakhfid janahaka lil mu'minin, hendaknya engkau berendah hati kepada kaum mukminin. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kalimat yang baik itu sedekah. Termasuk dalam hadis disebutkan bahwa ketika ada dua orang Islam bertemu kemudian saling bersalaman, maka dibagikan kepada keduanya 100 rahmat, yang 90 untuk yang paling banyak berseri-serinya wajahnya. Jauhilah dari mendiamkan saudara sesama muslim karena nafsumu. Tapi kalau maslahat diniyah, maslahat agama menuntut untuk melakukan hal tersebut, maka janganlah kamu mendiamkannya melebihi 3 hari. Rasulullah bersabda, barang siapa mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kecuali Allah ngasih rahmatnya.
Mendiamkan dalam hadis ini tujuannya adalah mengajarkan adab. Tapi kalau diamnya karena membiarkan suatu kebatilan terjadi atau meninggalkan sesuatu yang benar, maka ya harus kembali ke jalan yang benar. Wa 'alaika bi'idharil farah wal istibsyar bi kulli ma yatajaddadu lil muslimin minal masari kanuzulil amtar wa rakhil as'ar wa zuhurihim 'alal baghin wal kuffar. Hendaknya engkau menampakkan kebahagiaan atas sesuatu yang baru terjadi kepada kaum muslimin dari suatu kemudahan atau kegembiraan seperti turun hujan, harga murah, bisa mengalahkan orang-orang yang jahat dan seterusnya dan seterusnya. Wa 'alaika bil hazan wal ightimam bisababi ma yanzilu bihim minal balaya wal waba wal ghala wal fitan wa tawajjah ila Allah fi ayyakshifa dzalika annahum ma'at taslim li qada'ihi wa qadarihi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Wa qala salawatullah masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahri. Wa qala idza asta ilaika muslimun ma'rufan fajazihi biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafaatihi fa illam taqdir 'alaiha au kana mimman tuhisuhul mukafah fa 'alaika bid-du'a ilahu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam law uhdiya ilayya zira'un au kira'un la qabiltu wa law du'itu ila zira'in au kira'in la ajabtu. Wa qala man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam taqdiru 'alaiha 'ala dzalika fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuhu. Wa qad qala alaihi salam man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hendaknya engkau susah karena sesuatu yang terjadi kepada kalangan muslimin, yaitu berupa ujian, penyakit, fitnah, harga mahal. Menghadaplah kepada Allah untuk menghilangkan hal tersebut dari mereka dengan penuh kepasrahan, ketundukan terhadap qada qadar Allah. Rasulullah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu." Barang siapa tidak mementingkan, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk kaum tersebut. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintainya itu seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota badan yang lain juga ikut merasakan panas dan tidak bisa tidur. Rasulullah bersabda, ketika ada orang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah dia dengan menerima kebaikan tersebut, mengucap terima kasih atas kebaikan tersebut dan membalasnya. Jika kamu tidak mampu untuk membalasnya atau orang tersebut tidak mau untuk dibalas, maka doakan dia. Rasulullah bersabda, andaikan dihadiahkan kepadaku kikil, ya maksudnya daging yang sedikit, aku akan menerima. Kalau aku diundang suguhannya kikil, kambing ya sedikit, daging yang sedikit, maka aku akan datang. Waqala, Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangkan kebaikan kepadamu, maka balaslah dia. Jika kamu tidak mampu membalasnya, doakan dia sehingga dia mengerti, dia tahu bahwa kamu telah berusaha untuk membalasnya. Rasulullah alaihi salam bersabda, barang siapa mengatakan kepada orang yang telah mendatangkan kebaikan kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, maka itu sudah termasuk pujian yang paling tinggi, ya, berusaha untuk membalas, ya.
Wa iyyaka an tukassira qalba muslimin bi raddi sani'atihi alaihi wa anta alama anna alwasila ilaika ala yadayhi innama huwa minallah haqiqah wa innama huwa wasitatun musakharun makhur wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu ala Allah wa fi raddi afatun azimah wa hiya anna al-ammata majbuluna ala ta'zimi man yaruddu sillatahum alaihim farubbama kana al-hamil li ba'di nasak ala raddi at-tazahur biz-zuhdi khirsan minhu ala khusulil manzilati indahu wa minha huna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aidin nas zahiran summa yatasaddaqu bi sirran wa qad yajibu raddu fi masail wa qad yundabu minha ayyuhmala ilaika ma ta'lamu aw tazunnu bi alamatin innahu haramun aw tuhmalu ilaika sadaqatun wajiba ala zanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik wa minha ayyakuna al musti ilaika zaliman musirran ala zulmi wa takhsha idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi aw tudahinu fid din aw yaglibu ala dhannika innaka mata qabilta minhu syai'an yasiru bihaitsu la yaqbalu minka matulkihi ilaihi minal haq wa minha anta lama min hali insanin annahu yaksidu bisillati dalalaka an sabilillah bimusa'adati ala batilin aw ala tarki haq wa min hadzal qabil ma ya'khudul qadi wal amil wa ghairuhuma min wullatil umur wa min al khusman aw ahadihima idza tarafa'a ilaihim wa hadha huwa ar-rasha al-muharram wa lahu tatimmatun mazkuratun fi mawadiha fa alayka birraddi fi jami' hadhihi al-masail al-mazkurah. Jauhilah membuat susah hati sesama muslim dengan mengembalikan karyanya kepada orang tersebut, dan hendaknya engkau mengetahui bahwa sesungguhnya sesuatu yang datang kepadamu dari dia itu secara hakikatnya dari Allah. Dia hanya perantara aja yang ditundukkan, dipaksa untuk mengantarkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa mendapatkan sesuatu tanpa dia harus meminta, kemudian dia mengembalikan, maka sesungguhnya dia mengembalikan sesuatu tersebut kepada Allah. Di dalam mengembalikan ini ada bahaya yang besar, ya. Wa iyyaka an tad'u ala nafsika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Abah. Tadi Abah mendikan kalau kita itu lebih mengutamakan meminjami orang yang menghutang daripada sedekah. Pertanyaannya, seandainya beliau sang penghutang itu hutangnya bukan karena kepepet, bukan kepepet kebutuhan yang sifatnya primer, tapi lebih ke misalkan untuk mengembangkan usaha gitu. Itu kita harus masih tetap mengutamakan meminjami hutang atau harus mengutamakan sedekah. Begitu Abah pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih penanya pertama. Sesungguhnya ini juga nyambung dengan pertemuan minggu lalu, ya. Bahwa
tadi di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita mau menghutangi orang itu pahalanya 8 kali lipat, ya. 8 kali lipat, karena orang yang hutang itu pasti butuh. Kalau sedekah kadang yang disedekahi belum tentu membutuhkan. Nah, kemudian dalam tataran praktisnya, dalam konteks realitanya, ya, yaitu tergantung kepada panjenengan. Itu kan sebuah pilihan. Kalau mau menghutangi, kalau tidak juga tidak apa-apa, ya. Tapi tentunya melihat profil orang yang berhutang. Kalau di bank saja orang mau berhutang itu ditetapkan beberapa syarat kan gitu. Artinya penghasilannya selama sebulan berapa, kalau kemudian hutangnya segini, kira-kira bisa nyicil apa tidak. Itu dalam upaya apa? Dalam upaya untuk memastikan bahwa si penghutang ini tidak ngemplang. Artinya ngemplang itu artinya tidak sengaja berhutang kemudian tidak mau mengembalikan, ya. Dengan hitung-hitungan rasionalisasi seperti itu, sehingga nanti ini kayaknya pasti balik kalau melihat track record orang tersebut. Sekali orang tersebut 1-2 bulan itu terlambat membayar angsuran atau cicilannya, orang itu sudah di blacklist, ya. Itu bahkan karena sekarang sistemnya komputerisasi, itu nyambung ke bank lain juga begitu, ya. Itu ke bank lain juga begitu. Nah, maka dengan hutang tersebut juga demikian. Bagaimana ketika kemudian yang menghutang itu hutangnya tidak untuk kebutuhan primer tapi untuk kebutuhan sekunder. Nah, itu tergantung kembali kepada panjenengan. Kalau panjenengan mengikhlaskan hal tersebut, ya monggo dipinjami, ya, karena pahalanya besar. Tapi kalau tidak, melihat track record orangnya misalnya kayaknya tidak amanah ini, ya tidak dipinjami juga tidak apa-apa, ya. Itu kan keutamaan menghutangi tadi keterangan itu. Kemudian keutamaan itu mau diambil apa enggak, mau dipakai atau enggak, atau diamalkan atau enggak, itu kan kembali kepada panjenengan, ya. Minggu lalu sudah saya terangkan bahwa kalau orang itu berhutang dan dia punya niatan untuk nyaur hutang tersebut, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk nyaur tersebut. Tapi kalau kemudian orang berhutang dari awal sudah meniatkan hutangnya untuk tidak dikembalikan, ya dia tidak akan bisa mengembalikannya karena niatnya dari awal sudah niat yang tidak baik, ya. Itu begitu Ibu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah sugeng enjing Abah. Derek bertanya juga mohon solusi, ya. Terkait dengan adanya hutang piutang, ini fenomena yang tentunya ada di sekitar kita setiap hari. Ini dari lingkungan keluarga saya sendiri, Abah. Mungkin awal sekali, 2 kali kita empati dengan keberadaan beliaunya yang ada di rumah itu, saudara sendiri. Tetapi lama-lama niat baik kita itu terkadang menjadi ketidakikhlasan gitu, Abah, ya. Karena apa? Keseringan kita memberi, niatnya ya sudahlah 1 juta, gedenya 10 juta, nggak apa-apa. Mungkin kalau dibanding dengan yang ada di sini, gajinya masih lumayan. Anggap aja itu membantu. Tapi lama-lama dijadikan kebiasaan, Abah. Ya, jadi keenakan itu ada apa-apa larinya ke kita, ya, ke keluarga saya, seperti itu. Tapi kan dengan seiring sejalannya waktu, lama-lama juga kitanya juga ini niatnya bagaimana, kan seperti itu. Kalau mau ditolong sekali, 2 kali, buktinya 5 kali mungkin nggak masalah, ya, namanya masih ikatan keluarga. Tapi kalau lama-lama seperti itu, baiknya bagaimana? Karena ini saudara, Pak. Kita harus memberhentikan dengan cara bagaimana, dengan seperti itu. Terima kasih. Bisa diterima nggih, Abah, nggih? Mohon solusinya. Terima kasih untuk penanya kedua. As-shadaqatu lil qarabati
Sodakotun wasilatun. Sodakoh kepada kerabat, famili atau saudara itu pahalanya dua macam. Yang pertama, orang tersebut akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala mempererat tali silaturahmi, ya. Permasalahannya, ya, kalau kita minta kepada Allah, itu Allah sering diminta itu tambah senang, karena berdoa itu bagian dari perintah Allah. Ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabahi doamu. Itu kalau Allah. Tapi kalau manusia kadang sering dimintai, lama-lama menjadi marah, ya kan, lama-lama menjadi keberatan. Itu sisi-sisi manusiawinya muncul. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Yang jelas itu tadi, bahwa kalau memang ibu niat membantu, pahala ibu dua macam, pahala sedekah dan pahala mempererat tali silaturahmi dengan kerabat, dengan famili, dengan saudara. Tapi kemudian kalau kemudian sudah sampai pada taraf memberatkan, ya ibu cerita saja apa adanya, ya, bahwa mohon maaf untuk kali ini saya belum bisa membantu karena saya ada keperluan bla 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 bla. Harapannya dengan seperti itu saudara ibu kemudian lebih bisa menerima situasi kondisi tersebut, gitu, ya, daripada kemudian nanti memberatkan kepada ibu, ya, di belakang hari, ya. Karena bagaimanapun juga ibu juga punya hajat, punya keinginan tersendiri, ya. Sekali lagi itu kembali kepada ibu. Kalau mau membantu ya pahalanya dua macam, kalau tidak juga disampaikan dengan baik situasi kondisi yang dihadapi oleh ibu. Dengan itu harapannya saudara panjenengan lebih bisa menerima situasi dan kondisi tersebut. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvita dari Anggrek Merah. Mau bertanya Bapak, ini pertanyaan titipan dari sahabat, masalah hutang lagi. Dulu beliau ini usaha bareng sama suaminya. Habis itu usahanya itu bangkrut Bapak. Terus suaminya itu tidak mau bertanggung jawab segala semua anak-anaknya juga tidak dikasih nafkah seperti itu. Terus semua hutangnya itu ditumpukan ke istrinya. Beliau ini selama 5 tahun di sini itu menyusul utangnya itu karena dia lelah atau gimana, karena hutangnya masih banyak. Jadi beliau ini kayaknya pengen mengetap gitu, karena suaminya itu tidak mau membantu seperti itu. Kalau seandainya istrinya itu mengetap seperti itu, apakah berdosa Bapak? Mohon penjelasannya. Soalnya semuanya itu ditumpukan ke istrinya, maka anaknya, hutangnya, keluarganya, semua seperti itu Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam fikih itu yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami, ya. Tentunya dengan sesuai kemampuan. Apakah kemampuannya itu kelas tinggi atau rendah atau menengah, sesuai kemampuan, ya. Kemudian ketika terjadi syirkah itu artinya berkongsi itu artinya kerjasama, ya, di mana ada 2 orang atau lebih yang kemudian menggabungkan usahanya untuk dibuat usaha bersama, maka kalau untung dibagi bersama, kalau rugi dibagi bersama, gitu kan. Itu kalau syirkah itu begitu, kalau berkongsi atau kerjasama itu begitu. Tapi kalau kemudian ketika merugi tidak mau merugi, ya ini namanya ngambil enaknya sendiri, yaitu. Lalu mestinya bagaimana?
Kalau kemudian untuk biaya anak, biaya hutang dibebankan kepada istri semua ya, mestinya tidak demikian ya. Karena kalau sudah berkeluarga itu mestinya ta'awun itu ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Suaminya mampunya berapa, istrinya mampunya berapa, itu sehingga meringankan kepada salah satu pihak, tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Kalau kemudian itu mau di stop lah, kalau di stop itu kemudian yang bertanggung jawab siapa itu. Kalau kemudian hutang itu tentunya nanti ya kan tetap akan ditagih ya. Maka mungkin prinsipnya adalah bisa dimusyawarahkan itu bagaimana agar berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kemudian dibebankan kepada satu orang tentunya memberatkan ya. Tadi gambaran-gambaran tentang syirkah itu adalah ketika kerjasamanya itu dengan orang lain, 2 orang atau lebih, terlebih ini dengan suami sendiri yang mestinya harus saling ta'awun, tolong menolong atau bantu membantu gitu kan. Itu begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, tadi kan misalnya ada yang tertimpa musibah gitu kan, kita menghiburnya gitu. Tapi kadang itu kita itu terbawa perasaan, Abah. Dianya nangis, kitanya ikut nangis gitu kan ya. Terus ya di saat itu kitanya nggak bisa ngomong gitu, ya ikut nangis gitu. Itu nggak apa-apa, Abah. Atau kitanya kayak ikut membebani atau bagaimana itu, Abah? Terima kasih. Kalau ada teman bahagia kan kita tentunya ikut tertawa gitu kan. Tapi kalau ada teman apa saudara atau sahabat gitu kan lagi tertimpa musibah menangis, kitanya ikut menangis gitu, Abah. Itu bagaimana itu, Abah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari keterangan tadi itu harapannya kita itu punya rasa empati gitu, yaitu kalau teman saudara mendapat kebahagiaan kita ikut bahagia, teman mendapat musibah kita ikut berbelasungkawa, ikut bertakziah begitu. Intinya substansinya lebih pada itu. Itu menunjukkan tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional kita itu. Jangan sampai kemudian dibalik. Orang lain mendapatkan musibah kita nyukurin, orang lain mendapatkan nikmat, kita susah. Jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian pertanyaannya, idealnya orang takziah itu kan menghibur orang yang mendapat musibah, tapi saya kok ikut nangis juga itu. Lalu gimana itu? Ya substansinya sesungguhnya adalah ikut berbelasungkawa itu ya. Kalau bisa tidak nangis ya tidak, kalau bisa tidak nangis lebih baik. Karena al-mayyitu yu'azzabu bimaniha alaih. Mayit itu disiksa kalau disambati itu menangis yang berlebihan ya, niyahah ya. Tapi kalau nangisnya nangis rahmat karena sayang ya enggak apa-apa ya. Suatu saat putra Rasulullah ada yang wafat, Rasulullah menitikkan air mata, kemudian ditanya oleh sahabat, katanya kalau ada orang meninggal itu enggak boleh nangis, panjenengan kok nangis? Apa kata Rasulullah? Hadhihi rahmatun qad wada'ahallahu ala qulubi ibadihi. Ini adalah rasa sayang yang oleh Allah ditaruh di hati hambanya ya. Jadi nangisnya nangis sayang, bukan nangis yang berlebihan
seakan-akan tidak menerima takdir tersebut, yaitu ditinggalkan orang-orang tercinta. Jadi bedanya tipis sekali. Tapi substansinya tadi itu intinya apa? Bagaimana kita ikut berbelasungkawa, ikut menghibur, ikut menenteramkan, ikut mensabarkan orang yang ditimpa musibah. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala menyamai orang yang tertimpa musibah tersebut. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tufbina wal muslimin wa afina wa yahum syarra masaibid dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana tukhlisu biha qalbana tulhimuna biha ulumana dunya wa tukrumuna biha bisa wal karamatu sirbi amalan wa sabana wa subhana wa tiyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika wa tamama nikmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ilayya min syarafil khalaiq wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adati anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bisut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana sayyidina bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.